Ya kan, apalagi dengan ngomong onyo, coba. Kalau dia ngerasa dia respect sama Koko RO, ya kan? Dan dia tahu dia bersahabat dari yang video masalah daging steak aja. Kenapa harus ngomong onyo udah gede makan di luar aja? Kamu sadar nggak omongan kayak gitu berarti kamu udah cari perkara sama si Koko RO. Apalagi kalau kemarin kan SW sama CEO ini kan lagi gila-gilanya live, ya kan? Koko RO itu lagi damai dengan hidupnya sendiri gitu. Kenapa harus begini gitu kan? Sementara, aduh, itulah namanya ya. Kita nggak pernah tahu namanya pertemanan itu plot twistnya seperti apa ya. Apalagi dengan pesaing sesama profesi. Kadang mereka bisa jahat tidak ke kitanya, tapi dia berusaha masuk ke orang-orang yang berada di sekitar dari kitanya gitu loh. Kayak gini serem. Ya kan, padahal Dokcin tuh dulu seneng ngeliat dia kalau misalnya udah bawain acara atau nggak kontennya, but I never thought that dia tuh bakal ada kayak hatred toward Koko RO. I don't know what her problem is gitu kan. Aku nggak tahu masalahnya si M ini apakah punya konflik sama Koko RO sehingga dia melampiaskannya lewat jalur plot twist ke pada saat itu istrinya yang sekarang udah menjadi mantan istri. Kan kita boleh ya memikirkan berbagai macam kemungkinan gitu loh. Sementara di case lain aku rasa kayaknya Melanie nggak pernah ngomong kayak begini, cuma hanya ke KRO. Makanya waktu zaman-zamannya belum viral yang per bulan kasus tahun ini aja, kayaknya beberapa saat sebelum itu kan KRO pernah diwawancara di Brownies ya, regarding siapa rekan seprofesi gitu kan, orang yang paling nggak suka apa, pertanyaan gitu kan ada ya. Dia mencetuskan M. Pada saat itu Dokcin mikir, karena aku kan nggak pernah memperhatikan cabang dari perjalanan Koko RO untuk kayak ke CSW bagaimana, udah berdikari bagaimana, kan aku nggak perhatiin at that time karena kan belum ada muncul Chong. Tapi setelah muncul case ini ke permukaan, muncullah cetusan video lama itu dari si apa namanya M ini gitu kan. Karena datangnya juga kan nggak beda jauh. Aku mikir, oh gila, kata gue, ini video lama, oh berarti ini bisa aja banyak video-video yang lain. Kata gue, oh ya pagi-pagi ambiar ya, pagi-pagi ambiar gitu kan. Jadi semua tuh sekarang dotnya itu udah mulai connecting gitu loh. Dot ini, dot ini, dot ini. Ya nggak apa-apa. Ada gini ya, kalau ngomongin masalah agama itu kan sesuatu yang very personal choice ya. Itu kan faith to the God, kita we have to appreciate it gitu ya. Namanya the differences itu kan, selama yang kita concern itu it's not just all about religion itself. Sometimes it's all about the human being itself gitu kan. Tapi setidaknya dengan Koko RO melepas semua atribut yang membebani dia sedikit demi sedikit gitu kan, dari a lot of aspects in his life gitu kan, from the family that he tried to apa namanya dia perjuangkan, terus juga dengan kemelut ekonomi sama pengkhianatan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang satu-satu pergi meninggalkan Koko RO, sehingga Koko RO berada di titik dimana udah sendiri. Walaupun sebenarnya Koko RO punya tante kan, masih ada keluarga gitu, tapi at the end of the day untuk capacity this huge, aku rasa keluarga dari pihak Koko RO juga we can handle this. We only can be as a support system, that's all. But the way nge-aplikasikannya Koko RO yang knows how to deal with this thing, karena this is a very major problem. We talking about money yang amount-nya itu bukan ratusan lagi, miliarder gitu kan. Jadi mungkin jalan terakhir Koko RO untuk bisa bertahan untuk dirinya adalah mencari ilham gitu kan. Mencari ilham
dan mencari namanya keagamaan dan jalan spiritualnya yang dia butuhkan untuk kayak what should I do gitu kan. I mean with ya gini, kita semua agama tuh bener, semua agama tuh benar, punya Tuhan masing-masing, tapi kan itu choice masing-masing juga. Kita nggak boleh judge agama satu sama yang lain, ya kan. Even though kepercayaan untuk budaya timur gitu, Asia, kalau nikah harus sama yang seagama, itu masalah sebenarnya yang very two different separate thing. Tergantung kamu bagaimana perspektif kamu tentang hidup. Semua masih bisa berjalan satu sama lain kok, kiri sama kanan, ya kan. As long you are a very person yang open minded and memandang sebuah kehidupan itu sesuatu hal yang tidak satu hal, banyak hal, learning by your journey of your life gitu kan ke depannya. Aku rasa pilihan Koko RO itu adalah pilihan personal, hijrah gitu kan. It's somehow a miracle of God. It does work for Koko RO gitu kan. Untuk term Koko RO untuk melakukan perjalanan menjadi mualaf itu work it for Koko RO, setidaknya secara dia mental ya, himself personal itu, jadi dia kayak gitu kan. Bukan berarti agama yang dia peluk sebelumnya it doesn't work, nggak. I mean sometimes people have different takdir hidup gitu kan. Makanya itu very specific thing yang sebenarnya kita tidak boleh judge. Pasti ada konsekuensinya sih, I mean, karena stigma masalah agama kan is a very is a very sensitive ya untuk dibahas. Dan apalagi kita sudah melihat ketoleransian dari Koko RO dalam menjalankan perbedaan agama dengan Onyo aja gitu. Yang seperti Dokcin bilang, bisa aja Onyo didoktrin gitu loh, ya kan, karena lu sekarang udah gua angkat jadi anak gue gitu kan, gue berikan sesuatu yang gue ikhlas untuk mengurus kamu. Tidak menutup kemungkinan kalau yang dicurigain sama pihak sana doktrinitas agama segala macam apapun, kalau Koko RO mau ngelakuin nggak usah jauh-jauh ke Tania Talia Petran aja, udah yang paling gampang, yang bukan darah daging, tapi kan sekarang udah jadi part of the family, ya kan. Tapi apakah Koko RO mendoktrin atau membrainwash Onyo? Enggak kan, tetap namanya jalan berkesampingan dengan ibadahnya. Koko RO sering mendrop Onyo untuk di church, ya kan, di gereja, dan Koko RO akan melipir ke masjid. After udah beres ya Koko RO jemput. Toleransinya tuh tinggi, makanya kadang Dokci nggak suka ya kalau misalnya ada fans sana tuh yang mengedepankan agama segala macam. Sekarang dari mulut mereka aja tidak pernah terlontar masalah itu. Kalian tuh membesarkan sesuatu hal yang fiktif, yang menurut Dokcin itu malah bikin lebih cacat si SW-nya kalau memang benar ada perkara seperti begitu ya. Termasuk si Onyo, termasuk si JO-nya yang kalian tuduhkan bahwa dia lepas dari keluarga, dari Koko RO hanya karena agama. Menurut aku itu sangat sesat sekali ya. Tidak punya jiwa ketoleransian masalah agama aja mereka udah begitu, bagaimana secara human being-nya, secara SDM-nya itu akan jauh lebih hina lagi aku rasa, ya kan? Pada dasarnya dasar Mangga 2 itu iblis. Ya kan? Sekarang Onyo juga kan beda dengan RO, tapi nggak masalah. Iya, Ruben tidak ada mengajak Onyo mualaf masalah. Iya, Mas, sempet kan Dokci pernah condemn it. Aku ada di Facebook yang dia berceramah, inilah akibat perceraian mereka adalah yang tombak utamanya adalah agama, kayak gini-gini. Kata gue, nggak mungkin, dan sungguh shallow sekali ya, rendah sekali kamu mesimpulkan berpisahnya mereka karena faith to the God. Kamu berarti sudah membunuh karakter sendiri dan memperjelek junjungan lu sendiri. Be smart,
banyak hal yang lebih bisa rasional untuk dimasuk akalkan damai perceraian, ya mungkin udah waktu perceraian aja dengan berbagai macam kemeluk di internal family. It's not all about faith to the God. It's too shallow. Tapi bukan berarti Dokcin mau bring up racist ya gitu, karena at the end of the day kadang kalau yang punya warga keturunan itu mereka lebih harsh, lebih jejak gitu, walaupun nggak semua, banyak juga yang toleransi. Dokcin juga pernah pacaran sama yang different religion ya gitu kan, tapi at the end of the day I do appreciate them gitu kan, but at the end of the day aku ada intensitas relationship with this lady gitu ya, itu sih dia masih ya dia dengan cewek ini ya, this girl gitu kan. Ya udah, gue cinta dengan dia sebagai orangnya. Kalau misalnya masalah tentang trust in God-nya gitu kan, ya udah jalan masing-masing. Kita tidak pernah namanya mendoktrin, ya kan? Tidak pernah namanya nge-influencing, no. Karena at the end of the day, sesuatu hal yang beda pasti susah. Ya kan, at the end of the day kan semuanya ingin menyukseskan kehidupan masing-masing. Let them choose. Dokcin juga lahir dari orang tua yang different faith to the God, agama beda. Almarhum Papa Dokcin Christian, and that's my dad, and then my mom is Muslim gitu. But kalau misalnya ada dari hati mereka pengen one of them pengen converting gitu kan, converting themselves gitu kan, convert ke agama pasangannya, yaitu kan datang yang dari hati. Mama aku tidak pernah nge-influence, papaku juga tidak pernah influence mereka dari awal, very beginning. Kita ngomongin dari beginning. Kalau Koko RO sama SW beginningnya mereka faith to God-nya sama. Kalau Dokcin dari awal itu udah beda agama, nikah di bawah hukum. Tapi apakah ada kontradiktif atau clash? No, respecting each other. Kalau misalnya lagi lebaran, my dad involved untuk namanya hari raya, ya kan? Terus kalau misalnya Christmas, ya aku banyak di-indulge with lot of gifts, hadiah, that's all. Menerima untuk happy-nya aja gitu kan, dengan boundaries yang very elegant gitu loh. Dan ternyata down the road gitu ya, time goes by, papa aku mungkin mendapatkan satu ketukan hidup, ketukan jiwa gitu, bahwa mungkin di satu momen dalam kehidupan dia thinking like I wanna be a Muslim gitu kan, karena perjalanan hidupnya yang dipikir bahwa they need more than before gitu. Jadi whatever the reason it is, mama aku sebenarnya, are you sure about that gitu kan, and naturally gitu ya, secara natural ya papa aku masuk ke Islam gitu. Tapi no one push him, dia dengan keinginan sendiri, but kita accept aja gitu kan. Dan ketika my Bapak Dokcin sudah pass away, ya Dokcin at that time Dokcin masih kecil gitu kan. Jadi naturally Dokcin ikut sama Mama Dokcin untuk being Muslim gitu. At that time Dokcin belum ada faith to the God-nya tuh pengen kemana gitu. Karena in the first 5, 6, 7 years I was enjoying dengan namanya both selebrasi di agama masing-masing gitu kan. So my mom memilih untuk membebaskan aku, kamu terserah mau you believing in God-nya in your life, you need that inspiration in your life for your path later on in the near future. Kamu pengen point of view-nya seperti apa, dari kitab yang mana. Aku I'm learning gitu kan. Even waktu papa aku pass away, aku still don't believe agama mana yang mau aku peluk. At that time Dokcin udah lulus SD pada saat itu, tapi I still not stick with satu agama. And then tiba-tiba ya my mom udah menjadi janda ya kan, and then somehow inspiring dengan ngelihat dia sholat ngaji dengan keindahan kalau pas lagi lebaran,
terus kerumunan yang saling support each other, yang very healthy Muslim way ya, terus warmness gitu, and then all the vision of life based on, kalau di apa ya, ditafsirkan dari Al-Quran gitu kan, firman segala, it makes me apa namanya, feel inspired gitu kan. Akhirnya Dokcin mikir, mah aku pengen masuk Islam gitu kan, dan akhir mendatangkan guru ngaji gitu kan, terus langsung syahadat gitu aja, seperti begitu. I mean, it's a something yang gak harus dibesarin, but just keep it yourself aja, like low key gitu aja, ya kan? Low key aja. Gitu. It's very low key, something yang you don't have to make a buzz out of it, ya kan? Just gitu. Masih gibah Dok, diomelin emaknya. Lo, gue bukan ngomongin gibah, gue ngomongin tentang agama gue, setan. Ya kan? Jadi aja kan gue ngomong setan, jadinya kan lebih serius.